melakukan analisis ya, maka kita memang ya harus tahu ya persenyawaan senyawa fenol itu dalam bentuk bagaimana saja, dengan struktur bagaimana dan dalam bentuk apa saja begitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan biosintesisnya ada dua jalur penting ya, yang biasanya sebagai pembentuk senyawa aromatis, salah satunya adalah senyawa fenol. Jadi dalam kuliah tadi apa jalurnya? Jalur pembentukannya? Jalur biosintesisnya apa untuk senyawa fenol? Kok diem saja? Ibu, jalur asetat malonat sama asam sikimat korismat. Oke, jadi dua jalur penting itu ya, asetat malonat dalam hal ini adalah jalur untuk pembentukan senyawa poliketida, dan sikimat korismat ya. Jadi dalam jalur asetat malonat sebenarnya paralel ya dengan jalur biosintesis asam lemak ya, tapi cuma pada asam lemak itu pada proses perpanjangan rantai itu biasanya selalu terjadi reduksi dari gugus keton dari asetil CoA itu, sehingga persenyawaan asam lemak kan rantai sampingnya tidak ada gugus keton atau tidak teroksigenasi. Tapi berbeda dengan pembentukan poliketida ya. Kalau poliketida itu pada proses perpanjangan rantainya itu tidak terjadi reduksi. Jadi biasanya reduksi itu terjadi setelah siklisasi, sehingga rantai poliketida itu merupakan rantai panjang yang dipenuhi dengan gugus keton dan metilin ya. Jadi gugus-gugus reaktif keton dan metilin, sehingga adanya gugus-gugus reaktif ya, keton dan metilin, kemudian juga ikatan antara CC itu biasanya tidak lurus ya, sehingga membentuk bentuk pelipatan yang memungkinkan terjadi siklisasi ya. Dari siklisasi biasanya kemudian terjadi aromatisasi, dan selanjutnya biasanya kemudian terjadi modifikasi sekunder lebih lanjut. Sehingga kalau kita lihat persenyawaan senyawa poliketida yang ada di alam itu merupakan senyawa-senyawa aromatis ya, senyawa siklis aromatis gitu. Seperti senyawa-senyawa yang dicontohkan di PPT tadi ya, asam orselinat, asam usnat, kemudian juga senyawa-senyawa antraquinon dan seterusnya ya. Ada beberapa jenis ya. Nah, kemudian dari jalur baik jalur poliketida, asetat malonat poliketida ya, dan jalur sikimat ya, menghasilkan senyawa-senyawa fenol ya dengan struktur inti yang beraneka ragam ya, sehingga kemudian kita bisa kelompokkan mulai dari fenol sederhana ya, yang hanya terdiri dari inti bensen dengan satu gugus atau lebih ya, gugus hidroksi. Nah, sampai ke senyawa fenol dengan kerangka yang lebih besar ya, dengan struktur inti yang lebih besar. Dan pada prinsipnya dikatakan sebagai senyawa fenol adalah jika ada gugus hidroksi yang terikat langsung pada inti aromatis begitu ya. Ada gugus hidroksi yang terikat langsung pada inti aromatis. Jadi kalau misalnya ada gugus hidroksi tetapi ada C antara begitu ya, tidak langsung terikat pada inti aromatis, maka belum tidak dikatakan sebagai senyawa fenol ya, tapi senyawa alkohol. Karena adanya gugus hidroksi yang terikat langsung pada inti aromatis, maka senyawa fenol itu akan bereaksi apa? Atau akan bersifat apa? Senyawa fenol bersifat asam ya. Jadi senyawa-senyawa fenol baik yang sederhana ataupun yang BM-nya lebih besar itu biasanya bersifat asam. Karena itu tadi gugus hidroksi yang terikat langsung pada inti aromatis. Nah, inti aromatis bensennya kan sifatnya elektrofilik, sehingga aliran elektron masuk ke dalam cincin ya. Jadi ikatan
H dengan O menjadi labil ya, sehingga H itu cenderung untuk lepas ya, apalagi kalau ada kondisi basa maka H akan lepas ya, bersifat asam ya. Nah, adanya gugus hidroksi ya, yang juga memungkinkan senyawa-senyawa fenol itu kemudian tersubstitusi ya, sehingga di alam kita akan bisa melihat fenol dalam bentuk bebas ya, senyawa fenol dalam bentuk bebas dan senyawa fenol dalam bentuk terikat. Senyawa fenol dalam bentuk terikat itu bisa terikat dalam bentuk ikatan eter, ikatan ester, atau ikatan glikosidik. Ikatan eter berarti kalau misalnya gugus hidroksi fenolik tadi berikatan misalnya dengan suatu senyawa yang mempunyai gugus hidroksi, begitu ya. Misalnya suatu alkohol, begitu ya. Maka akan terjadi suatu gugus fenol ya, misalnya suatu alkohol metanol begitu. Maka akan terjadi metoksi, begitu ya, metoksi apa begitu. Kemudian bisa juga berikatan dengan ester ya, karena beberapa senyawa fenol itu memang juga mempunyai gugus asam karboksilat seperti tadi ya. Contohnya apa yang mempunyai gugus asam karboksilat, terutama misalnya fenol asam fenolat ya, C6C1 ya, contohnya apa misalnya asam karboksilat, asam salisilat begitu ya tadi ya. Itu merupakan C6C1 yang mempunyai gugus karboksilat. Adanya gugus karboksilat itu maka memungkinkan senyawa itu bisa membentuk senyawa ester ya, bisa membentuk senyawa ester kalau ketemu misalnya dengan suatu senyawa-senyawa mengandung gugus hidroksi alkoholik atau senyawa-senyawa mengandung gugus hidroksi yang berikatan pada terjadi ikatan pada gugus karboksilatnya. Atau bisa juga gugus hidroksi dari senyawa fenol itu berikatan dengan gugus karboksilat dari senyawa yang lain. Nah, itu nanti akan membentuk suatu ester. Contoh misalnya di alam tadi ada asam fenolat tadi, asam salisilat ya. Di alam ada yang dalam bentuk esternya, metil salisilat begitu. Nah, kemudian bisa juga gugus hidroksi tadi berikatan dengan suatu gula yang kita kenal dengan glikosida. Nah, memang pada prinsipnya pada prinsipnya senyawa-senyawa di alam itu senyawa fenol ya terutama artinya mempunyai kemungkinan dia dalam bentuk terikat dalam bentuk eter ya, dalam membentuk ikatan eter, ikatan ester ataupun ikatan glikosidik dengan gula ya. Tetapi kemungkinan ya pembentukan itu tidak merata begitu ya, tidak sama ya. Jadi artinya misalnya di fenol sederhana begitu tidak banyak kita jumpai dalam bentuk glikosida. Dalam asam fenolat juga tidak banyak kita jumpai dalam bentuk glikosida. Tapi dalam persenyawaan seperti flavonoid, antraquinon itu akan banyak yang kita jumpai dalam bentuk glikosida begitu ya. Dalam bentuk teresterkan malah jarang. Gitu. Jadi artinya ada kemungkinan tadi terikat dengan beberapa bentuk itu, tetapi memang kemelimpahannya pada masing-masing golongan tadi akan berbeda-beda. Ya. Nah, berdasarkan struktur umumnya tadi ya, bahwa berdasarkan kerangkanya ada yang merupakan fenol sederhana, asam fenolat, ya, kemudian juga C6C2 suatu acetofenon ya, yang jarang ya tapi di alam. Kemudian C6C3 ya, C6C3 itu melimpah di alam ya, sesuai dengan namanya C6 fenil ya, terikat dengan C3 propan ya, jadi dinamakan fenilpropan ya, fenilpropanoid biasanya begitu untuk menunjukkan kelompok yang lebih besar. Nah, suatu senyawa C6C3 itu di alam juga memungkinkan jika rantai C itu bisa dalam bentuk alifatis. Ya, C6C3 dengan C3-nya alifatis, bisa juga siklis gitu. C6C3-nya membentuk terjadi interaksi intramolekuler ya, terjadi siklisasi, terjadi siklis. Kalau C6C3-nya siklis, salah satu persenyawaannya apa? Kelompok apa? Tadi C6C3 di mana C3-nya membentuk cincin heterosiklis ya. Membentuk persenyawaan apa tadi?
Asam sinamat, Bu. Asam sinamat, Bu. Kalau siklis, asam sinamat siklis apa asiklis? C3-nya Kumarin, Bu. kumarin ya. Jadi kalau yang asam sinamat itu C3-nya alifatis ya. Kelompok-kelompok yang diturunkan dari asam sinamat. Kalau yang siklis itu biasanya kelompok-kelompok yang diturunkan dari kumarin ya, terjadi siklisasi. Tapi dua-duanya adalah kerangkanya C6, C3. Kelompok yang C6, C3 yang C3-nya alifatis, artinya turunan dari sinamat, itu seringkali kita jumpai persenyawaannya terikat dalam bentuk ester atau eter ya. Tetapi yang kumarin itu banyak kita jumpai dalam bentuk glikosida ya. Tapi memang itu sesuatu yang tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Jadi pada saat kita mengisolasi ya sebenarnya sangat tergantung dari tujuan kita. Kita mau mengambilnya dalam bentuk apa begitu ya. Ada banyak kemungkinan memang di alam ya pembentukan senyawa itu. Kemudian persenyawaan C6 C3 ya, C6 C2 C6 C1 C6 C3 itu juga bisa mengalami perpanjangan rantai samping ya, rantai samping dengan suatu inti bensen ya, sehingga kita jumpai ada persenyawaan C6 C1 C6 ya, benzobenon ya, C6 C2 C6 ya, stilben ya, C6 C3 C6 apa? C6 flavonoid ya. Nah, persenyawaan itu di alam itu juga memungkinkan terjadi dimerisasi atau polimerisasi. Jadi banyak kita jumpai juga ya, misalnya yang bisa dimerisasi apa? Persenyawaan itu. Kalau misalnya C6 C3 dimerisasi, salah satunya menghasilkan senyawa dimer namanya apa? Lignan ya. Jadi bisa terjadi dimerisasi menghasilkan lignan ya. Tapi kalau flavonoid juga bisa menghasilkan dimerisasi ya, menghasilkan biflavonoid, biasanya disebut seperti itu. Antraquinon demikian juga. Nah, kemudian juga memungkinkan terjadi polimerisasi ya, polimerisasi. Jadi kalau C6 C3 tadi terjadi polimerisasi, salah satu produknya komponen yang ada di dalam tumbuhan namanya adalah lignin ya, namanya adalah lignin ya, suatu komponen pembentuk struktur yang cukup kuat ya katanya. Ada juga polimer ya dari asam-asam aromatik ya, itu adalah tanin ya. Tanin ada dua jenis ya, ada tiga sebenarnya ya, karena ada dikatakan tanin kompleks itu campuran. Jadi ada atau secara kalau kita pisahkan sebenarnya ya dua jenis ya, terhidrolisis dan tidak terhidrolisis gitu. Cuma memang kemudian ada senyawa yang ternyata menunjukkan ada struktur di dalamnya itu bagian tanin monomer pembentuk tanin terhidrolisis dan monomer pembentuk tanin tak terhidrolisis, sehingga dikatakan tanin kompleks. Nah, dikatakan tanin terhidrolisis itu karena tanin itu memang bisa dihidrolisis. Nah, kenapa dia bisa dihidrolisis? Ya karena strukturnya yang terdiri dari unit monomer asam aromatik, ya, polimerisasi asam aromatik yang berikatan dengan suatu gula melalui ikatan ester, ya, di strukturnya ada ya di PPT, ya, itu memungkinkan dia bisa dihidrolisis dengan asam, ya, dipanaskan sedikit, maka dia akan bisa terhidrolisis melepaskan unit penyusunnya gula dan asam aromatik. Tapi ada juga tanin yang tidak bisa dihidrolisis, ya. Tanin tak bisa dihidrolisis itu adalah tanin yang unit monomernya itu turunan dari flavonoid, ya, flavan dalam hal ini, atau persenyawaannya biasanya katekin, ya, katekin, epigalokatekin, epikatekin, ya macam-macam ya. Tapi prinsipnya persenyawaannya hampir sama itu. Kemudian kalau lignin bagaimana ya? Lignin susah dihidrolisis ya. Lignin adalah terikat dengan konversi alkohol. Biasanya kalau untuk memutus mengambil unit monomernya ada dengan reaksi-reaksi oksidatif ya, memecahnya.
karena lignin merupakan struktur yang cukup kuat ya ikatannya, dan ikatan satu dengan yang lainnya melalui ikatan kovalen ya dengan CC ya. Kalau tanin tadi, untuk tanin yang terhidrolisis ya ikatannya melalui ester tadi, jadi gula dengan asam aromatisnya terikat dalam bentuk ikatan ester yang bisa dilepas ya. Nah, dengan kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan pembentukannya ini, maka kemudian nanti kita akan bisa memprediksi ya sifat-sifat dari persenyawaan tersebut ya, sehingga nanti bisa dikaitkan di dalam proses kita melakukan isolasi ya, kemudian kita mengidentifikasi ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya di awal perkuliahan untuk menganalisis ya, melakukan identifikasi dan analisis ya, mau tidak mau harus dilakukan pemisahan dulu ya, karena persenyawaan di alam itu biasanya dalam bentuk campuran. Oke, ini nanti pukul 12.40 nanti kuisnya akan muncul ya. Sebelum kuis muncul ada pertanyaan? Ku izin bertanya. Silahkan. Kuisnya di Edlink atau di GC, Bu? Kuisnya saya taruh di Google Classroom. Ya, saya tidak sempat tadi kalau di Edlink itu harus nginput satu-satu. Saya baru ingat jadwal saudara itu sebenarnya kan tidak crash. Cuma pengampunya kemarin itu kan tidak tertulis saya. Jadi baru ingat tadi saya minta digantikan nama pengampu itu tadi jam 11 kurang 5 menit atau 10 menit. Jadi saya tidak sempat memasukkan kuis ya, karena kalau di Edlink kuisnya harus nginput satu persatu. Jadi saya masukkan di Google Classroom ya. Di Google Classroom Anda akses di Gmeet yang linknya sudah saya cantumkan tadi. Kemarin juga sudah punya kan linknya, Gmeet-nya? Sudah, Bu. Oke. Lagi tanggapan? Itu, Bu, tadi kan di alam itu kan banyak ya, Bu, yang fenol yang terikat itu. Di alam itu ada kemungkinan nggak, Bu, ada itu fenol yang bebas gitu? Ada banyak ya. Kalau kita lihat di jalur biosintesis ya, suatu senyawa itu sebelum dia misalnya terikat menjadi suatu glikosida kan dia dalam bentuk bebas dulu, sehingga persenyawaan itu misalnya sebelum menjadi, misalnya senyawa itu untuk menjadi E itu harus melalui proses A, B, C, D gitu kan, baru menjadi E lah. Maka persenyawaan senyawa-senyawa intermediate A, B, C, D, E itu kemungkinan besar ya juga akan kita jumpai di dalam tanaman itu. Jadi misalnya seperti senyawa apa ya, senyawa steroid ya. Senyawa steroid itu adalah senyawa yang prekursor pembentuknya adalah senyawa triterpen. Gitu. Sehingga kalau senyawa itu, tanaman itu biasanya kaya dengan steroid, maka kemungkinan besar dia di dalamnya juga kaya dengan triterpen, atau paling tidak di situ juga akan didapatkan senyawa triterpen begitu. Itu Mbak, kurang lebih ya hubungannya seperti itu. Oke, ada lagi? Belum, Bu. Oke, mungkin untuk minggu depan berarti kita bisa masuk ya di Edlink aja. Tapi ada beberapa yang mungkin ya seperti ini ya, kuis dan sebagainya kadang tidak memungkinkan saya nginput satu-satu di Edlink, jadi mungkin ya tetap menggunakan GC ya, tapi mesti akan saya info ya, jadi di Edlink atau di GC, tapi utamanya karena presensi saudara itu adanya di Edlink ya, jadi yang artinya yang otentik itu ada di Edlink ya, jadi kebijakan dari universitas kan saat ini menggunakan Edlink, jadi presensi yang otentiknya ada di Edlink, sehingga ya yang utama adalah masuk Edlink dulu ya. Kalau kemudian ada beberapa hal yang dikombinasikan, yaitu hanya sebagai tambahan saja. Itu ya, mungkin saya rasa itu. Ini 3 menit lagi kuis Anda akan muncul. Kuisnya tidak banyak, hanya 10 soal saja untuk evaluasi dan ekstraksi dari apa yang tadi sudah Anda simak ya. Jadi
hanya 10, harusnya itu 10 menit itu untuk mengerjakan ya, tetapi memang nanti antisipasi kendala sinyal ya dan seterusnya ya saya buat menjadi 19 menit. Saya harap itu cukup waktu itu dan bisa dikerjakan dengan baik. Oke. Saya rasa itu saya tutup ya pertemuan ini kalau sudah tidak ada tanggapan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.